Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evril Evida dari kelas M1C nomor absen 27 dari Prodi Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi. Tujuan saya membuat video di sini ialah untuk memaparkan kembali resume yang dikirim oleh Bapak Rozikin untuk saya resume kembali, yaitu materi mengenai syariah dan mazhab. Seperti yang kita tahu, mazhab ialah aliran dalam Islam dan terdapat 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, kenapa sih mazhab ini bisa muncul di dalam kehidupan umat muslim? Sebelum terbentuk mazhab ini, kita harus memahami secara fikih bentuk-bentuk mazhab. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fikih di mata Rasulullah, yang kedua yaitu fikih di mata sahabat, kemudian yang ketiga yaitu fikih di mata Nabi. Yang pertama yaitu fikih di mata Rasulullah. Kaum muslimin harus memahami fikih sebelum Rasulullah diutus, yang dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 67 dan surat Al-Nahl ayat 44. Nah, bahwa Rasul saat hidup diutus untuk mengajari umat manusia. Pada saat itu di Mekah masih banyak yang membahas akidah-akidah dakwah kepada Islam. Namun belum ada yang membahas mengenai mazhab. Jadi di Mekah itu masih membahas tentang fikih. Jadi dan masih belum berbentuk, misalkan ada itu masih berbentuk dalam fikih yang belum secara mendetail seperti itu ya. Lalu di Madinah barulah fikih bisa dikatakan baru dimulai, sudah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan diri mereka, yang berkaitan juga dengan kemasyarakatan dan lain-lain. Kesimpulannya dari fikih di mata Rasulullah ini ialah dalam fikih itu tidak istilah. Misalkan adapun itu bukan istilah yang efektif dan konkret. Lalu yang kedua itu ialah fikih di mata sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat memandang bahwa mereka berkewajiban menggantikan Rasulullah untuk menyebarkan fikih-fikih yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maka dari itu, para sahabat menyebarkan Quran serta surah-surah sebagai sumber hukum kepada umat-umat muslim. Lalu, para sahabat memberikan hukum atau fatwa-fatwa mereka yang saling merujuk satu sama lain, saling diskusi, musyawarah, sebelum akhirnya muncul final ataupun keputusan yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga yaitu fikih di mata Nabi. Fikih di mata Nabi ini hanya berbeda metode isi yang jihadnya tidak jauh beda dengan Nabi gitu ya. Karena pada saat itu Nabi hidup di masa sahabat-sahabat di mana fatwa-fatwa ini yang didengar oleh Nabi. Jadi Nabi itu masih mendengar fatwa-fatwa yang disampaikan oleh sahabat. Lalu Nabi mempertimbangkan fatwa-fatwa tersebut menjadi beberapa fatwa-fatwa dari berbagai sumber, lalu dipilah dan dipilih menjadi satu kesatuan seperti itu. Lalu muncul beberapa mazhab ini karena terjadi dua peristiwa fikih yang menghasilkan mazhab. Nah, peristiwa apa aja sih itu? Yang pertama ada fitnah Utsman. Lalu yang kedua ada muhadharah atau perdebatan di kalangan para ulama. Setelah Utsman terbunuh, kemudian diangkat menjadi khalifah, kemudian ditentang oleh Muawiyah. Akhirnya terjadilah perang antara kedua pihak tersebut. Muncullah parpol atau partai politik yang akhirnya berseteru, yang awalnya hanya membahas fikih-fikih biasa, kemudian menjadi bercabang-cabang fikihnya. Yang kebetulan fikih-fikih tersebut bertentangan dengan pola pikir masing-masing partai politik tersebut. Jadi ada perseteruan ya, karena ada perbedaan pendapat dari kedua belah pihak tersebut. Lalu yang kedua yaitu perdebatan karena muhadharah. Perdebatan muhadharah ini terkenal perdebatannya antara Rabi'ah dan Muhammad Al-Zuhri ya, sependengaran saya. Dari perdebatan ini muncul variansi atau metode mujtihad. Lalu pada pertengahan abad kedua Hijriyah, kurang lebih pada tahun
150 Hijriah. Metode-metode ini mulai semakin menonjol dan diakui oleh para ulama. Nah, dari sinilah lama-lama terbentuklah mazhab, bahwa setiap mazhab punya metode sendiri dan punya sumber-sumber dalil sendiri yang diakui oleh beberapa pihak. Kemudian, latar belakang munculnya mazhab. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fiqih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh yang pertama, yaitu perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafaz nas. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan dalam masalah hadis. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan hadiyah atau lugawiyah nas. Kemudian yang keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan. Lalu, yang kelima yaitu perbedaan tentang qiyas. Yang keenam, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Kemudian yang ketujuh yaitu perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Kemudian yang kedelapan yaitu perbedaan dalam masalah nasak. Kemudian terdapat periode pembentukan. Periode pembentukan ini terjadi pada abad ke-2 sampai 3 Hijriah. Yang pertama yaitu ada mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zutah Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau dikelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus. Karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Muhammad bin Hasan al-Saibani, guru Imam Syafi'i. Melalui goresan tangan para muridnya itu, pandangan-pandangan Imam Hanafi menyebar luas di negeri-negeri Islam, bahkan menjadi salah satu mazhab yang diakui oleh mayoritas umat Islam. Yang kedua yaitu ada mazhab Imam Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik atau Imam Maliki dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah, sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tahbahat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah. Ibnu Halikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah, jadi masih belum pasti gitu ya. Sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Muwattah. Dalam penyusunannya, ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali. Di antaranya ada yang lebih tua darinya seperti Al-Zuhri dan Yahya bin Sa'id. Ada yang sebaya seperti Al-Zawi, At-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Ailaid bin Sa'ad, Ibnu Juraj, dan Syu'bah bin Hajjaj. Adapun yang belajar darinya seperti Asi Safi, Ibnu Huwab, Ibnu Mahdi, Al-Hatan, dan Abi Ishaq. Di antara guru beliau adalah Nafi bin Nu'aim, kemudian Nafi al-Muhbiri, kemudian Naimul Mazmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, lalu Ibnul Munkadir, ada Abdullah bin Dinar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi atau sekitar 158 Hijriah. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Lalu, Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Haulun Hadim dan Haulun Jadid. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fiqih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika beliau masih berusia 15 tahun.
Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid al-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman al-Attahar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fiqih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattah kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fadlil bin Iyadi, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i dan lain-lain. Adapun murid beliau yang paling terkenal antara lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada mazhab-mazhab yang lainnya, yaitu ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad 2 sampai dengan Hijriyah, sampai dengan 3 Hijriyah. Antara lain yaitu mazhab Atta, mazhab Ibnu Syirin, mazhab Zohriyah yang dipelopori oleh Imam Daud Az-Zahiri. Lalu ada mazhab Asy-Sya'bi, mazhab Imam Nakhai. Akan tetapi mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa.